Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang demikian Allah, para jamaah semua, alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan kedua dari pengajian kitab Nailul Amal yang tentang membahas fadailul amal, ringkasan daripada kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah kita sudah mencapai bab yang kedua, yaitu bab taubah. Taubat itu an-nadam. Taubat itu penyesalan. Taubat itu menyudahi diri dari melakukan hal-hal buruk, hal-hal jelek atau kemaksiatan. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut at-taubah. Orang yang bertaubat itu menyesali semua dosa-dosanya dan berusaha untuk tidak kembali lagi. Dan hal itu menjadikan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita sesali. Makanya at-taibu kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat itu orang yang tidak seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Pentingnya apa bertaubat itu? Apabila kita melakukan dosa-dosa, maka dengan dosa-dosa itu menyebabkan kita berhak untuk masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Neraka itu siksaannya luar biasa. Ada orang yang berada di salah satu jurang di neraka. Dia berenang ke tengah karena di pinggir ia dilempari batu dari batu neraka. Karena takut dilempari, merasa sakit dilempari, ia berenang ke tengah. Setelah di tengah ia kepanasan, ia tersiksa, ia merasakan kepedihan yang luar biasa. Ia berenang minggir lagi. Setelah di pinggir dilempari lagi. Seperti itulah salah satu dari banyaknya siksaan api neraka dengan berbagai model yang ada di sana, berbagai macam siksaan di sana. Dan api neraka itu yang paling dingin itu seperti 70 kali lipatnya api dunia yang paling panas. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk agar kita terselamatkan dari api neraka tersebut, hendaknya kita sudahi semua dosa-dosa yang telah kita lakukan dan kita sesali, agar menjadi netral, agar menjadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapus semua dosa-dosa itu, sehingga kita tidak berhak atau tidak mendapatkan hak untuk masuk neraka lagi, sehingga kita bisa masuk surga bighairi hisab, dengan tanpa dihisab. Ini hal yang luar biasa. Jadi bertaubat itu hendaknya setiap saat kita lakukan, merasa menyesal dari keluputan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallah." Wa tubu, dan kembalilah kalian semua ilallah, kepada Allah, jami'an, secara keseluruhan. Kalian semua kembalilah kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu ada yang lupa, ketika lupa ia berbuat dosa. Ada yang lalai, ketika lalai dia berbuat dosa. Segeralah kembali kepada Allah. Mukmin yang baik adalah mukmin yang bersegera kembali kepada Allah ketika dia terjatuh dalam dosa. Kenapa kita disuruh bertaubat kepada Allah secara keseluruhan? La'allakum, agar kalian semua tuflihuna, itu menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Karena dosa itu ada yang menyebabkan kita sejak di dunia sudah sulit, sudah berat, sudah disiksa. Seperti dosa uququl walidain,
dosanya durhaka kepada kedua orang tua, itu sejak di dunia sudah kesulitan cari makan, kesulitan cari rezeki, apalagi nanti di akhirat. Dan zina itu dosanya bukan hanya di akhirat, di dunia sudah kesulitan juga. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari dosa zina dan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Wa anil Aghar ibni Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Al-Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kekasih kita sallallahu alaihi wasallam bersabda. Alhamdulillah kita mengaji ini di dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diseringkan untuk berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kita rindu, orang yang kita sayangi, orang yang ingin kita peluk dan kita ikuti sunnah-sunnahnya agar kita selamat dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, hai orang-orang, tubuh bertaubatlah kalian semua ilallah kepada Allah. Hai orang-orang, bertaubatlah, kembalilah kalian semua kepada jalan Allah. Tinggalkanlah kemaksiatan, tinggalkanlah dosa-dosa. Wastaghfiruhu, dan mintalah ampun kalian semua kepadanya. Itu kita, umatnya yang banyak melakukan kesalahan, disuruh sering-sering bertobat. Rasulullah saja yang tidak memiliki dosa, Rasulullah saja yang maksum, Rasulullah saja yang terjaga, itu sehari melakukan istighfar atau melakukan merasa bertaubat itu sehari 100 kali. Padahal Rasulullah tidak memiliki dosa, Rasulullah terjaga. Kata Rasulullah SAW, fa ini, maka sesungguhnya saya bisa bertaubat fil yaumi, dalam sehari, mi'ata marratin, 100 kali. Bayangkan orang yang terjaga dari dosa, orang yang hatinya bersih, orang yang terjaga dari hawa nafsu, orang yang semua yang dilakukannya itu atas wahyu Allah, itu saja sehari melakukan taubat 100 kali. Itu yang tidak memiliki dosa. Bagaimana dengan kita yang banyak lupanya kepada Allah daripada ingatnya? Itu saja salah, karena kita termasuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap detiknya ratusan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nikmat mata, telinga, hati, kaki, jari, sendi-sendi, semuanya itu dalam tiap detiknya. Mestinya kita bersyukur, mestinya kita mengingat Allah. Itu saja kita lupa dan kita tidak minta maaf, kita tidak beristighfar, kita tidak bertaubat. Itu adalah kesalahan yang sangat besar. Rasulullah memerintahkan kita, Rasulullah mengajak kita, dan Rasulullah memberikan contoh sehari 100 kali. Yang Rasulullah saja 100 kali, mestinya kita lebih daripada itu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Wan Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau bersabda, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Di sini ada batas-batas kapan tobat itu tidak diterima, kapan tobat itu dianggap terlambat dan tidak diterima. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat baik, manusia yang sangat penuh dengan kasih sayang, itu memberitahu kepada kita, hati-hati, taubat jangan ditunda-tunda. Jangan sampai kita taubat, ternyata taubat kita sudah terlambat sehingga tidak diterima. Kata Rasulullah SAW, man taba qabla ayyatlu'ah, man barang siapa bertaubat qabla ayyatlu'ah, sebelum muncul syamsi, matahari, min maghribiyah, dari arah baratnya, taballahu alaihi, maka Allah menerima taubatnya. Barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka diterimalah taubatnya. Nanti menjelang kiamat matahari akan terbit dari barat. Pada saat itulah taubat sudah tidak diterima lagi. Rawah meriwayatkan hadis dari Rasulullah Muslim dan Muslim, wa Ahmad dan Imam Ahmad. Hadis berikutnya tentang taubat adalah wa an Abi Abdurrahman, dan diriwayatkan dari ayahnya Abdurrahman, Abdullah bin Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Insyaallah kita nanti juga berziarah kepada beliau, Abdullah bin Umar, sahabat yang sangat getol, yang sangat bersemangat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW,
bahkan kencing saja beliau meniru Rasulullah SAW, apalagi masalah ibadah dan lain sebagainya. Itulah suri tauladan para sahabat. Kita menyontoh para sahabat dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu termasuk Abdullah bin Umar ibn al-Khattabi yang menjadi putranya Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha luhur dan maha agung, yakbalu, itu menerima taubatal abdi, pada taubatnya seorang hamba, malam yuharhir, sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Yuharhir itu nyawanya itu sudah ada di leher. Kalau sudah di leher, hampir meninggal, sudah terlambat, tidak diterima oleh Allah SWT. Makanya kita mumpung masih sehat, taubat itu jangan ditunda-tunda. Nanti saja sudah tua, jangan ditunda-tunda. Banyak sekali anak yang baru di dalam kandungan sudah meninggal, anak yang baru usia TK meninggal, banyak anak usia SD meninggal, SMP meninggal, SMA meninggal. Atas dasar apa kita menunda taubat kita? Nyawa kita mungkin 5 menit lagi dicabut oleh Allah, mungkin sehari lagi dicabut oleh Allah SWT. Kita tidak tahu. Oleh karena itu bersegeralah kita bertobat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT. Karena kita ini dilahirkan di dunia atas dasar kasih sayang Allah SWT kepada kita, sehingga kita diberi kesempatan bernafas di dunia, menikmati pemberian-pemberian Allah di dunia, terutama kenikmatan agama Islam yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Waqala hadisun hasanun wa fi musnad Ahmad. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis hasan, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam musnadnya. Bab yang ketiga, bab tentang sabar. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.